warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah semua baik ya. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Kewajiban dan hak, Bu. di rumah. Ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah dan kosakata baku dan tidak baku pada teks. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku di sekolah serta kalimat saran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penyajian gambar, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua, siswa dapat membedakan mana hak dan kewajiban. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kalimat saran. Yang keempat, melalui ular tanda saran, siswa dapat mengetahui, memberi contoh, dan memperagakan kalimat, ungkapan, atau saran. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku di sekolah serta kalimat saran. Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Nanti Ibu harap kalian bisa menentukan gambar mana yang termasuk ke dalam kewajiban, hak, atau yang bukan kewajiban atau hak. Nah, untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar anak yang sedang membersihkan kelas bersama-sama. Nah, hal ini termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Kewajiban. Karena membersihkan kelas. alasan membersihkan kelas termasuk ke dalam kewajiban adalah kita sebagai siswa harus mampu menciptakan kelas yang bersih, sehat, dan nyaman agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah gambar anak-anak yang sedang meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Hak. Nah, ini bisa disebut hak. Hak kita sebagai siswa di sekolah adalah kita berhak meminjam buku di perpustakaan karena perpustakaan merupakan sarana khusus, layanan khusus yang ada di sekolahan. Nah, dari kedua gambar ini tadi adalah contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah yang lain, contohnya ada yang tahu? Contoh kewajiban yang ada di sekolah yang lainnya contohnya yaitu kita wajib mengikuti upacara bendera setiap hari. Ya, yang kedua kita harus selalu menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga kita harus disiplin memasuki ruang kelas. Dan selanjutnya kita wajib menggunakan pakaian seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan atau jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk contoh hak adalah contoh hak di sekolah. Contohnya yang pertama, kita berhak mendapat perlindungan serta keamanan di sekolah. Yang kedua, kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya seperti alat-alat sekolah, misalnya seperti gula, buku, seperti di perpustakaan tadi. Nah, ini tadi contoh kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Nah, ini untuk gambar yang ketiga bisa diamati. Ini gambar apa? Menyontek. Ya, ini adalah contoh ilustrasi menyontek. Nah, ilustrasi mencontek ini apakah bisa dikategorikan menjadi kewajiban atau hak? Tidak. Ya, karena merupakan tindakan apa mencontek? Tidak terpuji. Tindakan mencontek merupakan tindakan yang tidak terpuji dan
bahwa diri kita tidak mampu dan tidak pede dengan kemampuan kita sendiri. Nah, apakah kamu ada saran untuk gambar ini? Ada. Sarannya apa, Mbak? Tidak boleh menyontek. Seharusnya tidak boleh menyontek. Seharusnya kita tidak boleh mencontek. Ya, bagus. Jadi kalimat saran yang tepat untuk gambar ini adalah seharusnya kita tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, kalimat tadi adalah kalimat termasuk kalimat saran. Kalimat saran adalah, ada yang tahu? Betul. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi anjuran atau pendapat yang diberikan oleh si pemberi saran kepada orang yang diberi saran agar dipertimbangkan untuk dilakukan atau tidak. Nah, kalimat saran sendiri biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, dan lain-lain sebagainya. Apakah kalian bisa menyebutkan salah satu contoh kalimat saran? Misalnya seperti kalian melihat teman kalian yang sedang membuang sampah sembarangan. Itu saran kalian bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seharusnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu contohnya. Baik anak-anak, kalian kan tadi sudah belajar mengenai kalimat saran dan contoh-contohnya. Nah, yang selanjutnya kalian diminta untuk memainkan alat peraga edukatif yaitu ular tanda saran. Untuk mengawali permainan ular tanda saran ini, kalian diharuskan untuk sweet terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Baik Mas Mbak, silakan sweet terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, pemenangnya adalah Mbak Vika. Ibu jelaskan dulu ya untuk mengenai peraturan permainan ini. Jadi kalian nanti diminta untuk bermain ular tangga. Nah, jika kalian sudah berhenti di suatu peta, kalian wajib melihat peta seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kalian harus bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawab, kalian tidak bisa meneruskan permainan ini. Baik Mbak Vika, silakan dimulai. 4. 1, 2, 3, 4. Dibuka. Kosong. Lanjut Mas. 4. Dibuka Mas. Dibuka dulu. Tidak ada pertanyaan. Lanjut Mbak. 2. Kesana Mbak, mainnya kesana. 1, 2. Dibuka petanya. Kosong. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik. Nah, lanjut. 3 peta. 1, 2, 3. Dibuka Mbak petanya. Ibu bacakan. Jika ingin pintar, maka kita harus. Ya, bagus. Lanjut. Lanjut. 1 ke sini. Dibuka. Nomor 24 dibuka. Kosong. Lanjut. Jika kita tidak ingin terlambat, maka kita harus bangun lebih awal. Ya, bagus. Lanjut Mbak. 1. Naik ke atas. Buka petanya. Edo
pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Bagaimana caramu? Seharusnya itu mandi dulu. Ya, lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ayu suka jajan sembarangan. Akibatnya perutnya sakit. Saran yang pas adalah Sebaiknya Ayu tidak. tidak jajan sembarangan. Ya. 4. 1, 2, 3, 4. Yeay, pemenangnya adalah Mbak Vika. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan yang bisa dilakukan di waktu luang yang dapat meningkatkan kesehatan. Nah, contohnya seperti yang pertama berenang, yang kedua kita dapat melakukan sepedaan, bersepeda, dan selanjutnya kita dapat berolahraga. Itu merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan di waktu luang yang dapat meningkatkan kesehatan kita. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran pada hari ini mengenai kewajiban dan hakku di sekolah serta kalimat saran. Nah, kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Contoh kewajiban yang ada di sekolah misalnya kita wajib mengikuti upacara setiap hari Senin di sekolah. Yang kedua, kita wajib menaati peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kita wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk hak yang ada di sekolah, kita berhak mendapat perlindungan dan keamanan di sekolah. Yang kedua, kita berhak menggunakan layanan yang ada di sekolah seperti layanan perpustakaan, UKS, dan lain-lain. Nah, kalimat saran sendiri adalah kalimat yang berisi anjuran yang dilakukan oleh orang yang memberi saran, yang dilakukan kepada orang yang diberi saran akan dipertimbangkan dilakukan atau tidak. Nah, contoh kalimat saran biasanya menggunakan kalimat seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, dan lain-lain. Untuk kalimat saran sendiri, contohnya seperti seharusnya kita tidak boleh mencontek. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan pengisi waktu luang yang dapat meningkatkan kesehatan kita. Contohnya seperti apa tadi? Berenang. Yang kedua ada kegiatan bersepeda dan berolahraga dan lain-lain. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada murid-murid Ibu yang hebat ini yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui Google Form. Tolong nanti dikerjakan ya anak-anak untuk waktunya hari ini sampai pertemuan minggu depan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti akan Ibu kirimkan Google Formnya di grup WhatsApp kelas. Silahkan dikerjakan ya. Nah, untuk materi pada minggu selanjutnya yaitu mengenai kewajiban dan hakku di masyarakat. Nah, kalian bisa mempelajari materi kewajiban dan hakku di masyarakat di buku tematik kalian ya. Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.